Hai, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas tugas 10. Masih bersama saya, guru matematika kalian, Iwayan Suharma. Langsung saja kita akan ke soal yang pertama. Di soal ini, seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah. Kemudian dia mematok harga kerupuknya Rp6.000 per bungkus. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan Rp200.000 dari usaha kerupuknya tersebut, maka berapa banyak kemasan kerupuk minimal yang dia buat? Untuk menjawab soal ini, yang perlu kalian lakukan pertama itu adalah menentukan berapa penjualan yang diharapkan. Jadi penjualannya itu adalah sebanyak setidaknya itu minimal 1 juta untuk menutupi modal awalnya, kemudian ditambah dengan keuntungan yang diharapkan yaitu sebesar Rp200.000, sehingga setidaknya penjual kerupuk tersebut harus mampu melakukan penjualan sebesar Rp1.200.000. Sekarang untuk menghitung banyak kemasan yang dibuat, itu kita hitung dengan cara membagi banyak penjualan dengan harga kerupuknya. Oleh karena itu kita akan membagi Rp1.200.000 ini kita bagi dengan harga kerupuknya, yaitu Rp6.000 per bungkus. Jadi kalian bisa sederhanakan hitungan ini. Saya coret nolnya 3 di sini. 1.200 bagi 6 itu adalah sebanyak 200 kemasan, itu 200 bungkus. Demikian untuk soal nomor 1, semoga dimengerti. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Pada soal ini dikatakan bahwa seorang penjual soto mengeluarkan modal sebesar Rp100.000. Kemudian dia mematok harga sotonya sebesar Rp10.000. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000, maka berapa porsi soto yang berhasil terjual? Jadi soal ini mirip seperti pada soal sebelumnya di nomor 1. Jadi kita harus hitung terlebih dahulu berapa penjualan yang diperlukan agar tercapai keuntungan Rp250.000. Jadi penjualannya itu adalah sebesar Rp900.000. Ini sebagai modal, kita tambahkan dengan Rp250.000 keuntungan penjual soto tersebut. Jadi ini totalnya adalah sebesar Rp1.150.000. Nah, karena harga sotonya itu sebesar Rp10.000, oleh karena itu kita menghitung berapa banyak porsi soto yang terjual. Itu banyak soto terjual akan kita hitung sebagai total penjualan pada hari itu, yaitu sebesar Rp1.150.000. Kita bagi dengan harga soto per porsinya, yaitu sebesar Rp10.000. Di sini saya bisa sederhanakan, nolnya saya coret 4 di penilang maupun penyebut. Jadi banyaknya soto yang terjual pada saat itu adalah sebesar 115 porsi. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah D. Baiklah, kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini, Andi membeli sepeda motor dengan harga Rp7.500.000. Kemudian sepeda motor tersebut diperbaiki dengan biaya Rp500.000. Kemudian dijual dan laku Rp7.750.000. Tentukan berapa persen kerugiannya. Jadi untuk menghitung berapa persen kerugiannya, kita harus menghitung berapa kerugian yang dialami oleh Andi dalam menjual sepeda motor tersebut. Pertama, kerugiannya itu adalah total pengeluarannya dari Andi, yaitu sebesar Rp7.500.000.
ini kita tambahkan dengan Rp500.000 biaya perbaikan sepeda motor tersebut. Kemudian kita kurangi dengan penjualannya, yaitu sebesar Rp7.750.000. Kita peroleh total biaya untuk perbaikan sepeda motor tersebut dan pembeliannya adalah sebesar 7.500 tambah Rp500.000 ini adalah 8 juta. Kemudian dikurangi penjualannya Rp7.750.000. Oleh karena itu Andi akan rugi sebesar Rp250.000. Sekarang setelah kita bisa menentukan kerugian dari Andi, baru sekarang kita akan menghitung berapa persen kerugiannya. Jadi persentase kerugian tersebut kita hitung dengan cara besarnya kerugian, yaitu sebesar Rp250.000 kita bagi dengan total awal pembiayaan yang diperlukan, yaitu sebesar Rp8 juta. Kita kalikan dengan 100% untuk menghitung persentasenya. Nah, kalian tinggal menyederhanakan hitungan ini. Jadi nanti ini nolnya 1 2 3 4 ya, ini ya 9 penyebut, kemudian ini di 100 nya ada 2 nol yang saya coret, yang di sini juga ada 2. Jadi tersisa 25 bagi 8 itu adalah 3,125%. Maka persentase kerugian Andi itu adalah pilihan A. Ayo kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu Anton membeli handphone seharga Rp1 juta. Handphone tersebut kemudian dijual dengan harga Rp1.100.000. Berapa persen keuntungan yang diperoleh Anton? Untuk menghitung persentase keuntungan, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa keuntungan yang diperoleh oleh Anton. Jadi keuntungan Anton itu adalah berapa besar penjualannya, yaitu sebesar Rp1.100.000, kita kurangi dengan berapa besar biayanya pembelian, yaitu sebesar Rp1 juta. Jadi terdapat selisih keuntungan itu sebesar Rp100.000. Nah, sekarang baru kita bisa menghitung berapa persentase keuntungan dari penjualan handphone tersebut, yaitu sebesar keuntungannya Rp100.000 dibagi dengan pembeliannya, yaitu sebesar Rp1 juta. Lalu kita akan kalikan dengan 100% untuk menghitung persentasenya. Jadi ini hasilnya adalah 1 2 3 4 5, saya sederhanakan 1 2 3 4 5, saya sederhanakan, saya coret 1 1, jadi tersisa jawabannya hanya ini ya, 10%. Oleh karena itu pilihan yang benar untuk soal nomor 4 ini adalah B. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 5. Pada saat soal nomor 5 ini, Pak Alan meminjam uang di koperasi sebesar Rp2 juta dengan bunga 2% per bulan. Jika lama meminjam 5 bulan, besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah. Untuk menjawab soal ini, kita hitung terlebih dahulu berapa besarnya bunga dari pinjaman Pak Alan. Besarnya bunga dari pinjaman Pak Alan itu adalah sebesar 2% per bulan, atau 2/100 kali Rp2 juta besar pinjaman. Nah, ini kita perlu kalikan 5. Kenapa? Karena ini adalah 2% ini per bulan. Jadi kalau 5 bulan kita kalikan dengan 5. Kemudian ini hasilnya adalah sebesar, saya sederhanakan, ini 20.000 dengan kali 10 itu adalah Rp200.000. Jadi sekarang
Pak Alan harus mengembalikan uang yaitu sebesar angsurannya adalah sebesar pinjamannya yaitu 2 juta rupiah ditambah dengan bunga dari pinjaman tersebut yaitu sebesar 200.000 rupiah yang telah kita hitung bersama tadi. Kemudian karena dia meminjam 5 bulan, jadi harus diangsur selama 5 kali atau sekali setiap bulan. Jadi kita bagi dengan 5 untuk menentukan besarnya angsuran tiap bulannya. Ini adalah sebesar 2.200.000 rupiah kita bagi 5, yaitu sebesar 440.000 rupiah. Maka yang benar itu adalah pilihan D. Baiklah, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal nomor ini dikatakan bahwa semua label harga tersebut dijual belum termasuk dengan PPN yang sebesar 10%. Jika Pak Rudi membeli sebuah kulkas dengan label harga sebesar Rp1.500.000, ini belum termasuk PPN sebesar 10% artinya. Oleh karena itu kita harus menghitung terlebih dahulu berapa besar PPN atau pajak pertambahan nilai yang harus dibayarkan oleh Pak Rudi. Jadi PPN-nya itu adalah sebesar 10% atau 10/100 kita kalikan dengan Rp1.500.000. Ini saya bisa sederhanakan, kemudian bawahnya saya coret 1. Ya, jadi tersisa itu ini adalah sebesar Rp150.000. Kemudian harga yang harus dibayarkan oleh Pak Rudi pada supermarket tersebut ketika ia membeli sebuah kulkas yang harus dibayarkan ini ya adalah sebesar harga kulkasnya sendiri, yaitu sebesar Rp1.500.000. Kita tambahkan dengan besarnya pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar Rp150.000. Oleh karena itu harga penjualan kulkas tersebut harus dibayar oleh Pak Rudi sebesar Rp1.650.000. Oleh karena itu pilihan yang benar adalah B. Semoga dimengerti. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 7. Pada soal nomor 7 ini dikatakan bahwa Pak Putu memperoleh gaji sebesar Rp1 juta sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak itu Rp400.000. Jika pajak penghasilan atau PPH itu adalah diketahui sebesar 10%, berapakah besar gaji yang diterima Pak Putu per bulan? Di sini kita harus menghitung terlebih dahulu berapa penghasilan Pak Putu yang dikenai pajak. Jadi penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajaknya yaitu adalah sebesar Rp1 juta sebagai gaji Pak Putu. Itu kita kurangi dengan penghasilan yang tidak kena pajak, yaitu sebesar Rp400.000. Oleh karena itu besarnya pengenaan pajak Pak Putu itu adalah untuk penghasilannya yang sebesar Rp600.000. Sekarang baru kita bisa menghitung berapa besarnya PPH atau pajak penghasilan. Diketahui PPH-nya itu adalah sebesar 10% atau 10/100. Kita kalikan dengan Rp600.000. Nah, saya sederhanakan, ini saya coret bisa dengan ini. Jadi jawabannya ini pajaknya adalah sebesar Rp60.000. Karena Pak Putu memperoleh gaji sebesar Rp1 juta dan kemudian harus membayar PPH sebesar Rp60.000, jadi gaji yang diterima oleh Pak Putu atau biasa disebut sebagai gaji bersih itu adalah besarnya gaji Pak Putu, yaitu sebesar Rp1 juta
kita kurangi dengan 60.000. Hasilnya adalah sebesar 940.000 rupiah. Maka yang benar adalah pilihan C. Demikian untuk soal nomor 7, semoga dimengerti. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 8. Pada soal nomor 8 ini dikatakan bahwa seorang penjual nasi goreng mengeluarkan modal sebesar 800.000 rupiah untuk menjalankan usahanya. Kemudian pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 160.000 rupiah. Jika harga nasi gorengnya itu adalah sebesar 8.000 rupiah per porsi, maka berapa porsi nasi goreng yang berhasil terjual? Jadi untuk menghitung banyak porsi nasi goreng yang terjual itu, kita hitung dulu berapa besar penjualan yang diperoleh oleh penjual nasi goreng tersebut. Jadi besarnya penjualan itu adalah sebesar 800.000 itu dikurangi dengan 160.000 rupiah, karena dikatakan bahwa ia mengalami kerugian. Artinya pasti penjualannya itu kurang dari 800.000 rupiah. Besar penjualan yang diperoleh oleh penjual nasi goreng tersebut adalah sebesar 640.000 rupiah. Sekarang karena harga nasi goreng itu adalah sebesar 8.000 rupiah per porsi, maka banyaknya nasi goreng yang terjual, nasi goreng itu yang terjual adalah sebesar 640.000 rupiah. Kita bagi dengan 8.000 rupiah harga per porsi dari nasi goreng tersebut. Lalu kita sederhanakan, ini bisa 640 bagi 8 adalah sebesar 80 porsi. Maka yang benar itu adalah pilihan B. Demikian untuk soal nomor 8. Kita akan lanjutkan sekarang untuk soal nomor 9. Dalam soal nomor 9 ini dikatakan bahwa Pak Usman menyimpan uang di bank sebesar 4 juta rupiah. Bank tersebut memberikan bunga tunggal 12% per tahun. Jumlah tabungan yang diterima Pak Usman selama 1 tahun adalah, pertama kita harus menghitung terlebih dahulu berapa besar bunga yang diterima oleh Pak Usman selama 1 tahun. Jadi besarnya bunga itu adalah sebesar 12% per tahun atau 12 per 100. Kita kalikan dengan 4 juta rupiah. Karena ini sudah sama ya, 1 tahun itu per tahun bunganya, jadi kita tinggal menyederhanakan hitungan ini, yaitu hasilnya adalah, saya sederhanakan, coret nolnya 2, itu adalah sebesar 480.000 rupiah. Oleh karena itu, jumlah tabungan yang akan diterima oleh Pak Usman itu adalah besarnya tabungan mula-mula atau tabungan awal, kita tambahkan dengan bunga yang diperoleh selama 1 tahun tersebut. Tabungan awal dari Pak Usman tadi dikatakan adalah sebesar 4 juta rupiah. Kita akan tambahkan dengan bunganya, yaitu sebesar 480.000 rupiah. Oleh karena itu besarnya tabungan Pak Usman sekarang itu adalah sebesar 4.480.000 rupiah. Maka yang benar itu adalah pilihan D. Demikian soal untuk nomor 9. Kita akan lanjutkan ke soal terakhir di nomor 10. Pada soal nomor 10 ini, Pak Heri meminjam uang sebesar 6 juta rupiah. Kemudian dia ingin mengangsurnya sebanyak 10 kali. Jika besar bunga pinjaman itu adalah 14,4% per tahun atau selama 12 bulan 14,4%, maka besarnya angsuran per bulannya adalah, untuk menjawab soal ini kita hitung terlebih dahulu berapa besar bunga yang harus dibayarkan oleh Pak Heri selama 10 bulan karena dia mengangsur sebanyak 10 kali. Jadi besarnya bunga selama 10 bulan itu 10 bulan itu adalah sebesar
10 per 12, jadi kali 14,4% ya, itu kita kemudian kalikan dengan 6 juta rupiah. Jadi besarnya pengenaan bunga itu kan 14,4% per tahun, itu kita kalikan dengan 6 juta rupiah. Tapi kan itu selama 1 tahun ya, sedangkan Pak Heri di sini hanya 10 bulan, jadi kita harus kalikan dengan 10 dari 12 bulan itu. Ini hasilnya adalah jadi 10 per 12 kali 14,4 per 100 kali 6 juta rupiah. Saya akan sederhanakan. Di sini bawahnya 2, saya coret 12 dan 14,4 ini bisa ya disederhanakan. Tapi saya sederhanakan 10 dengan 12 saja, lebih mudah. 5 saya bagi 2, 12 ini bagi 2, 6. Ada lagi yang saya sederhanakan? Nggak bisa ya, jadi hasilnya adalah ini bisa ya, ini 6 dengan 6 1, jadi hasilnya adalah 5 kali 14,4 kali 10.000 ya, nolnya 4, ini 1, 2, 3, 4, 10.000. Maka ini hasilnya adalah sebesar 720.000 rupiah. Sekarang kita tentukan besar angsuran per bulannya. Jadi angsuran per bulannya itu adalah sebesar 6 juta sebagai pokok pinjaman Pak Heri di bank tersebut. Kita tambahkan dengan 720.000 rupiah sebagai bunga juga yang harus dibayarkan oleh Pak Heri karena meminjam uang di bank tersebut. Kita bagi dengan 10. Ini hasilnya adalah 6.720.000 rupiah kita bagi dengan 10, dan ini hasilnya adalah sebesar 672.000. Jadi pilihan yang benar itu adalah B. Demikian telah kita bahas bersama tugas 10 ya pada soal latihan yang saya berikan. Semoga kalian mengerti. Jika ada yang belum mengerti, silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, saya ingin sampaikan tetap semangat belajar ya.